Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia mengutus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu kepadamu sendiri? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian saya pada hari ini berjudul Syukur atas Kekayaan Duniawi. 7 November 2020. Saudara-saudara, kalau ada yang mengira bahwa Yesus memandang negatif terhadap harta duniawi, itu salah. Yesus memandang harta duniawi yang diukur dengan uang itu, dalam bahasa Injil mamon, secara positif. Karena memang secara konkret selama hidup di dunia ini kita membutuhkan uang. Cuman uang itu harus dikelola dengan benar menurut Tuhan. Pertama, jika dihubungkan dengan hukum kasih, uang itu harus didapat dengan tidak melanggar hukum kasih. Artinya, uang harus didapatkan dengan halal. Uang yang demikian harus disyukuri sebagai bukti kasih pemeliharaan Tuhan terhadap kita. Kedua, uang itu digunakan untuk mengungkapkan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Kepada Tuhan, dalam kitab Nabi Maliaki ditulis demikian, "Bawalah seluruh persembahan perpuluhan ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabiskannya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam." Maleakhi 3 ayat 10 sampai 11. Saudari-saudara, dalam tradisi Yahudi memang ada persembahan perpuluhan. Tetapi tidak hanya tradisi Yahudi,
kalangan Pitani Jawa pun ada yang syukuran atas panen, dan sebagian dari panen itu disisihkan untuk ditanam di surga supaya bisa panen berkat. Di kalangan pengusaha juga ada uang yang disisihkan untuk amal. Selain sebagai ucapan syukur, ada yang beranggapan juga untuk membuang sial supaya malapetaka dijauhkan, dan bahkan ada yang mengatakan ini investasi di surga. Apapun anggapannya, uang itu mempunyai nilai sosial yang membuat orang lain beruntung. Bahkan ada orang yang setiap lembar atau keping uangnya diberi doa sebagai ucapan syukur dan persembahan. Itu kepada Tuhan dan kepada sesama. Dengan uang itu orang bisa berbuat banyak untuk mengungkapkan kasih kepada sesama. Semakin banyak uang, semakin banyak kemungkinan untuk mengasihi sesama. Bahkan ada yang merasa diri seperti biro jasa penitipan. Uang adalah titipan Tuhan supaya disalurkan kepada orang lain. Maka semakin bagus kerjanya, semakin dipercaya Tuhan. Makin murah hati, makin banyak rezeki. Ketiga, uang bukanlah Tuhan yang pantas disembah, sehingga murid-murid Yesus mengabdi Tuhan dan mengabdi uang. Artinya, jangan sampai uang menjadi suatu kelekatan. Kelekatan adalah kalau ada, Anda bergairah. Kalau tidak ada, Anda menjadi gelisah. Dengan kata lain, jangan sampai murid Yesus kecanduan uang. Kalau sudah menjadi candu, berarti kebahagiaan kita diatur oleh uang. Uang menjadi berhala yang disembah. Kalau sudah demikian, berarti kita mengabdi dua tuan. Ada uang atau tidak ada uang, kita tetap memilih bahagia. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.